Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar para Tegis? Selamat datang di episode pertama Tegis Podcast. Podcastnya Teknologi Kesehatan Gigi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Mau jadi teknik gigi? Bergabunglah bersama kami. Oke, di episode awal kali ini kita mengundang Ketua Prodi dari Studi Teknologi Kesehatan Gigi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Langsung aja nih kita kepoin. Halo, selamat siang Dokter Cici. Selamat siang. Udah lama kita tidak bertemu, barusan beberapa jam ya. Oke, mungkin ini saya sedikit cerita tentang profil diri dari Dokter Cici, yang dimana Dokter Cici sudah menempuh pendidikan di S1 Fakultas Kedokteran Gigi UNER dan S2 Ilmu Kesehatan Gigi Sarjana UNER dan menjadi dosen sejak tahun 1986 sampai sekarang, juga menjadi KPS di 2015 sampai sekarang. Apakah itu betul Dokter Cici? Oh betul. Oh betul. Betul sekali. Dan ini ada beberapa pertanyaan nih Dokter Cici. Salah satunya untuk yang pertama ya, ini apa sih perbedaan antara teknologi kesehatan gigi dan fakultas kedokteran gigi? Dan mungkin apa sih untuk job desk kita sendiri sebagai teknologi kesehatan gigi? Ya, jadi perbedaan antara lulusan Fakultas Kedokteran Gigi dengan lulusan Teknologi Kesehatan Gigi itu sangat-sangat berbeda. Kalau Fakultas Kedokteran Gigi itu memang kita itu jadi kompetensinya merawat pasien. Jadi merawat pasien di klinik. Dari mulai pasien datang sampai katakanlah kalau misalkan mau membuat gigi tiruan lepas ataupun kalau orang bilang gigi palsu gitu ya. Jadi mulai pasien itu datang sampai dengan jadi diukur giginya sampai dengan mencetak, itu adalah pekerjaan dokter gigi. Tetapi begitu selesai mencetak, itu adalah pekerjaan teknologi kesehatan gigi. Jadi yang kita lakukan adalah kita itu membuat piranti-piranti yang memang sudah dokter gigi menyiapkan di pasiennya. Nah, kita yang mengerjakan di labnya. Nah, karena dokter gigi dan dental teknisi itu adalah mitra kerja, jadi kalau misalkan tidak ada dokter gigi, dental teknologi juga nggak bisa bekerja. Kalau tidak ada dental teknologi, dokter gigi juga tidak bisa bekerja karena antara keduanya itu benar-benar bersinergi untuk mendapatkan perawatan kesehatan gigi yang paripurna. Mungkin gitu. Oh, jadi saling bekerja sama nih antara teknologi kesehatan gigi juga Fakultas Kedokteran Gigi. Dan ini kemarin saya dengar nih, teknologi kesehatan gigi ini bertransformasi dari prodi D3 sarjana kayaknya keliru nih ya. Transformasi dari D3 ke sarjana terapan. Menurut Dokter Cici ini apa perbedaan antara D3 dan sarjana terapan? Ya. Jadi kalau bedanya ya D3 teknik gigi dan sarjana terapan teknologi kesehatan gigi. Kalau di D3 teknik gigi itu kompetensinya adalah mengakomodasi kompetensi dokter gigi saja. Tapi kalau untuk yang sarjana terapan itu memang yang sampai saat ini pendidikan dokter gigi spesialis itu kan sudah banyak banget lah. Tapi tidak ada prodi yang katakanlah prodi sejenis dengan teknik gigi ini yang mengakomodasi kompetensi dokter gigi spesialis. Lah oleh karena itu dengan adanya prodi sarjana terapan teknologi kesehatan gigi itu diharapkan kompetensi dokter gigi spesialis juga kompetensi yang sekarang lagi booming ya. Jadi dental digital dentistry itu benar-benar bisa dikerjakan oleh lulusan
sarjana terapan teknologi kesehatan gigi, mungkin begitu. Oke. Dan BTW nih, kemarin-kemarin tuh saya lihat nih di mensosnya Hima-TG, ada beberapa pertanyaan yang mungkin rekan-rekan juga masih belum tahu antara perbedaan dari teknologi kesehatan gigi sama tukang gigi. Menurut Dokter Cici ini apa ya perbedaannya? Ya, jadi sangat-sangat berbeda ya. Kalau tukang gigi itu kan memang pembelajaran itu didapat dari otodidak ya. Jadi mungkin dari orang tuanya, kemudian dikatakanlah diturunkan ke anaknya. Jadi tidak ada pembelajaran yang memang khusus untuk tukang gigi. Tetapi kalau teknologi kesehatan gigi itu bahwa apa yang dikerjakan dental teknologi, jadi itu bahwa semua yang dikerjakan itu bisa dipertanggungjawabkan dari aspek kesehatan. Jadi kalau misalkan kita mengerjakan apa, kenapa kita kok katakanlah membuat gigi tiruan harus bagaimana, itu ada dasar ilmunya. Nah, tetapi kalau yang tukang gigi itu ya dapatnya karena pengalaman saja, mungkin gitu. Oke teman-teman, sudah menjawab untuk pertanyaan yang tadi. Dan selanjutnya ini ada beberapa hal yang kayak stereotip yang beredar tentang sarjana terapan yang bakalan sulit nih cari pekerjaan. Mungkin gimana tanggapan Dokter Cici? Ya, jadi selama ini kan kami sudah mengelola prodi teknik gigi itu sudah cukup lama. Jadi yang sudah kami lakukan adalah dari tracer study itu bahwa lulusan itu kan kita cari tahu sebenarnya lulusan itu apakah sudah bekerja, bagaimana pekerjaannya lah. Itulah dari tracer study yang sudah kita laksanakan bahwa lulusan yang kemarin teknik gigi itu D3 teknik gigi itu bahwa lulusan kami itu adalah masa tunggunya dari semua fakultas, jadi di fakultas vokasi itu termasuk sangat pendek. Jadi masa tunggu kita itu cuma 1,5 bulan. Jadi begitu karena banyak sekali mahasiswa itu selesai mereka magang langsung sudah dapat pekerjaan jadi katakanlah begitu selesai magang di tempat mereka magang sudah ditawari untuk bekerja di tempat mereka magang. Oleh karena itu dengan waktu yang 1,5 bulan menunggu itu sangat-sangat pendek. Insya Allah sampai saat ini. Karena apa? Karena pendidikan teknik gigi yang saat ini di Indonesia itu kan masih D3. Nah, yang akan kita lakukan yang sekarang katakanlah yang untuk tahun depan ataupun semester yang akan datang itu kan kita sudah menerima mahasiswa baru sarjana terapan teknologi kesehatan gigi itu adalah yang pertama kali ada di Indonesia. Dan lulusan kita itu insya Allah katakanlah di teknik gigi di Indonesia itu dalam 1 tahun tuh cuma sekitar ya paling 200. Padahal lulusan dokter gigi se-Indonesia itu berapa lah. Oleh karena itu jangan khawatir karena pasar kerja kita masih sangat longgar, mungkin itu ya yang perlu dipahami bahwa pasar kerja kita masih sangat longgar. Mungkin begitu. Ngomong-ngomong tentang magang dan masa kerja di setiap prodi ini kita memiliki kemitraan, semua pasti punya kemitraan tersebut untuk bisa membantu para alumni atau mungkin teman-teman yang sudah berada menjadi mahasiswa teknologi kesehatan gigi ini untuk mendapatkan pekerjaan. Nah ini kalau boleh tahu untuk mitranya teknologi kesehatan gigi ini ada apa aja dan di mana aja ya dokter? Ya, jadi mitra kita, jadi mitra itu kan ada mitra di bidang akademik, kemudian ada mitra di bidang industri. Lah kami itu memang di dalam kurikulum itu ada pembelajaran yang memang magang yang terstruktur di dalam kurikulum. Lah, dengan adanya magang ini, magang itu kan mitranya adalah ya ada RSGM itu rumah sakit gigi dan mulut yang ada di beberapa kota, ada di UGM. Yang saat ini kita bekerja sama dengan UGM, dengan RSGM Universitas Erlangga sendiri, kemudian ada di Muhammadiyah dan
dental lab yang tersebar jadi kami itu bekerja sama dengan dental lab yang cukup bonafit ya yang ada di Indonesia, dengan harapan memang dental lab inilah yang akan menjadi tempat magang dari mahasiswa, yang diharapkan dengan mereka magang di tempat yang sesuai itu insya Allah akan memudahkan. Jadi magang itu adalah tempat untuk mereka beradaptasi sebelum mereka masuk di dunia kerja. Dengan kita memilihkan dental lab yang baik, kemudian RSGM yang juga cukup baik juga, insya Allah ke depannya lulusan kita itu akan pada saat masuk dunia kerja sudah tidak akan canggung lagi. Gitu. Oke, ngomong-ngomong kita sudah tahu nih perbedaan TKG sama FKG dan perbedaan antara teknisi gigi juga sama tukang gigi. Kita juga sudah tahu nih perbedaan teknologi kesehatan gigi sama fakultas kedokteran gigi. Nah, ngomong-ngomong ini, karena kita sudah tahu dalam-dalamnya, ini ada pertanyaan dari mahasiswa baru yang mau mendaftar di teknologi kesehatan gigi. Sebagai pendaftaran ini di lewat jalur SNBT dan SNBP, ini mungkin masih belum muncul di opsi ya. Ini gimana ya, Dok? Mungkin dokter bisa membantu jawabnya. Ya. Jadi memang untuk pendaftaran yang pertama ini, karena di UNER itu bahwa kalau kita menerima mahasiswa baru, prodi itu sudah harus dia mengakreditasi minimal. Lah, saat ini prodi itu sedang melaksanakan akreditasi minimal. Lah, karena itu sambil menunggu hasil akreditasi minimal, maka jadi apa yang sudah jadi di PPMB itu kan memang PPMB itu apa? Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru. Lah itu memang mungkin kita masih belum kelihatan, belum muncul lah, tapi insya Allah dipantau saja karena kita sedang proses, mudah-mudahan tidak lama lagi akan muncul. Jadi monggo dipantau terus supaya apa yang di-share oleh PPMB itu bisa membantu bagi yang akan mendaftar untuk bisa mengetahui apa sih yang katakanlah karena prodi kita itu sedang dalam proses, kira-kira pendaftarannya ada di mana, monggo dipantau saja, mungkin begitu. Tuh, silakan untuk bersiap-siap para kesatria Airlangga ya. Dan untuk selanjutnya ini, mungkin kita memang sudah tahu bahwa teknologi kesehatan gigi adalah mitranya kedokteran gigi. Namun apa sih untuk secara spesifiknya yang kita pelajari di teknologi kesehatan gigi ini? Ya, jadi kompetensi ya, itu berarti kompetensi lulusan teknologi kesehatan gigi itu adalah jadi lulusan kami itu memang benar-benar mitra kerja dokter gigi. Oleh karena itu memang lulusan kami itu bisa membuat gigi tiruan lepas, kemudian gigi tiruan cekat. Lah, pembuatan gigi tiruan yang saat ini itu kan ada cara yang konvensional. Kalau yang D3 kemarin itu masih konvensional saja lah. Kalau yang saat ini adalah konvensional dan digital lah. Digital itu yang memang ciri khas dari teknologi kesehatan gigi. Jadi pembuatan gigi tiruan lepas dan cekat, kemudian pembuatan alat orto, kemudian pembuatan protesa maksilofasial. Jadi protesa maksilofasial itu misalkan ada penderita yang mohon maaf matanya misalkan ada sesuatu sebab sampai hilang lah, kami itu mahasiswa kami bisa melakukan untuk pembuatan protesanya saja. Kemudian juga untuk pembuatan alat orto yang lepasan. Dan mungkin yang tidak kalah pentingnya bahwa salah satu kompetensi dari prodi teknologi kesehatan gigi ini bahwa diharapkan mahasiswa tuh mampu mengelola dental lab. Itulah yang mungkin yang saat ini juga pemerintah juga sangat berharap bahwa lulusan itu mampu berwirausaha. Oleh karena itu dengan kita juga mengimplementasikan mata kuliah kewirausahaan, maka diharapkan
lulusan kami itu juga bisa berwirausaha dengan mendirikan dental lab. Mungkin gitu, Mbak. Wah, luar biasa nih. Sudah cukup lengkap ya. Dan mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir kita. Untuk keunggulan dari Prodi Teknologi Kesehatan Gigi untuk di vokasi Universitas Airlangga ini, itu apa bedanya dengan prodi lain yang sejenisnya? Jadi Prodi Teknologi Kesehatan Gigi tadi sudah saya sampaikan kan ya. Jadi prodi ini adalah awal, jadi satu-satunya yang masih ada di Indonesia. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, prodi ini jadi Prodi Teknologi Kesehatan Gigi yang ada di UNER itu adalah satu-satunya prodi yang berada di bawah universitas negeri, kemudian juga memiliki fakultas kedokteran gigi. Jadi insya Allah sharing keilmuan itu akan terbangun dengan baik. Nah, oleh karena itu, mari kita bergabung bersama-sama supaya apa yang memang keunggulan yang kita miliki bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi dalam artian teknologi kesehatan gigi yang ada di UNER karena berada di universitas dan memiliki fakultas yang juga memiliki fakultas kedokteran gigi, itu adalah yang paling lengkap yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan itu masyarakat jadi tahu bahwa sebenarnya prodi ini sangat dibutuhkan dan insya Allah kedepannya di dunia kerja juga masih lapang. Mungkin begitu ya Mbak. Oke, luar biasa, cukup sangat-sangat luas sekali informasi yang sudah kita dapatkan ya dari Dokter Cici. Dan saya juga terima kasih kepada Dokter Cici yang sudah meluangkan waktu, yang di tengah-tengah kesibukan Dokter Cici ini, Dokter Cici sampai rela untuk bisa bekerjasama sama kita, bisa memberikan informasi kepada kita ya. Dan buat teman-teman Tegis, jangan lupa untuk selalu pantau podcast kita. Dan semoga kita selalu semangat terus, dan jangan lupa untuk para kesatria-kesatria Airlangga selalu untuk belajar, dan jangan lupa untuk lebih mengenal teknologi kesehatan gigi kita. Kalau gitu kami tutup, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.